Halo Sobat Muda, apakah kalian masih ingat dengan Gedung Juang 45 yang ada di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat? Gedung bersejarah ini telah ditetapkan sebagai cagar budaya berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 238/M tahun 1999. Gedung ini menjadi saksi perkembangan Bekasi dari zaman ke zaman loh. Sejak direvitalisasi pada tahun 2020, Gedung Juang 45 yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, gedung ini bertransformasi menjadi Museum Bekasi di mana fasilitas, ornamen, dan fitur modern menjadi daya tarik pengunjung. Museum digital pertama di Bekasi ini menyuguhkan berbagai macam fitur digital yang memanjakan kamu untuk mempelajari peninggalan prasejarah hingga sejarah simbol perlawanan masyarakat Bekasi di masa penjajahan. Nah, jika pada episode sebelumnya kita sudah membahas tentang sejarah panjang berdirinya Gedung Juang 45 ini, yuk kita menjelajah ke bagian dalam gedung yang kini telah dijadikan sebagai Museum Sejarah Bekasi. Yuk gitu terus Tim Ed Indonesia. Sobat Muda, saat ini tim Ed Indonesia memasuki kawasan Museum Gedung Juang 45 Bekasi ini, suasana terasa sejuk dan nyaman ya. Bahkan jika berkunjung pada malam hari, pesona Gedung Juang terlihat sangat indah dengan hiasan lampu warna-warni. Pada halaman depan gedung ini terdapat replika tugu, taman, kolam dengan air mancur dan dilengkapi dengan bangku untuk bersantai menikmati sore atau malam hari bagi kaum milenial ataupun keluarga. Menuju area dalam museum, pengunjung akan disambut langsung dengan tour guide yang akan memandu kalian berkeliling sambil menceritakan sejarah apa saja yang ada di museum. Tentunya dengan secara detail menggunakan teknologi digital sekaligus bagaimana cara penggunaannya serta menjadi denah rute dari setiap bagian-bagian bersejarah. Mengingat di museum ini terbagi menjadi beberapa ruangan dengan tema yang berbeda-beda. Pada ruangan pertama atau ruangan Hall of Fame, kalian akan diperkenalkan dengan nama, foto, dan biografi Bupati Kabupaten Bekasi dari masa ke masa yang tertuang dalam layar sentuh digital berukuran besar. Setelah mengetahui tentang histori para pemimpin Kabupaten Bekasi, kita bergeser ke ruangan selanjutnya yakni ruangan prasejarah. Di ruangan ini, kalian akan mendapatkan pengetahuan yang mendeskripsikan Bekasi pada masa prasejarah, mulai dari kebudayaan Buni pada 1000 tahun sebelum Masehi hingga 500 Masehi. Di sini juga terdapat fosil dan artefak serta replika fosil manusia Buni yang memiliki kaitan dengan kebudayaan Bekasi. Wah, keren ya Sobat Muda! Sobat Muda, sesudah kalian melihat Bekasi zaman prasejarah, kalian akan menyusuri hall masa Kerajaan Tarumanagara, di mana ada interactive book yang akan menjelaskan Bekasi di bawah kepemimpinan Raja Purnawarman dengan memadukan audio dan juga visual. Hal ini dilakukan untuk mengembalikan memori kolektif kebangsaan generasi muda. Bahkan di ruangan ini terdapat replika dari peninggalan Kerajaan Tarumanagara. Selanjutnya, hal Kerajaan Sunda dan hubungan politik dengan Portugis yang menjadi salah satu daya tarik museum karena menggunakan teknologi augmented reality di mana kalian akan diajak bermain game dan menjadi tokoh utama dalam permainan tersebut. Nantinya Sobat Muda akan berperan menjadi Prabu Siliwangi dan diajak untuk mengendarai kapal, berperang, hingga memperagakan proses pembuatan perjanjian. Wah, seru banget loh Sobat Muda, kalian harus coba! Sobat Muda, memasuki lantai 2 museum terdapat sejarah mengenai asal mula datanya VOC ke Indonesia, lengkap dengan cerita digitalnya yang berbentuk interactive table. Kisah-kisah dan foto bukti VOC ke Indonesia tersebut ditata sedemikian rupa di dinding ruangan. Tak hanya itu, museum ini juga menyajikan cerita dari sejarah Bekasi, mulai dari berdirinya Bekasi hingga politik dagang yang terjadi di Bekasi. Selain itu, pengunjung dapat melihat cerita keseluruhan dari pahlawan Bekasi, seperti Entong Tolo yang sosoknya sama seperti si Pitung asal Betawi. Di museum terdapat fasilitas digital lainnya seperti mini theater dapat pengunjung nikmati secara gratis untuk menonton film pendek tentang sejarah Bekasi. Ya, di ruang terakhir dekat dengan tangga kalian akan menemukan ruang kelelawar dengan patung-patung replika berbentuk kelelawar yang sedang berterbangan. Kala itu, ruangan ini dulunya dihuni oleh ribuan kelelawar, sehingga jika kalian memasuki tempat ini akan mencium bau kelelawar yang masih sangat menyengat.
Tapi tenang sobat muda, kelelawar aslinya sudah tidak ada kok. Bagaimana sobat muda? Jika kalian tertarik belajar sejarah dengan teknologi canggih, kalian dapat datang langsung ke museum yang dibuka setiap Selasa hingga Minggu mulai jam 9 pagi hingga 4 sore waktu Indonesia Barat. Dan yang sangat menarik, kalian tidak perlu merogoh kocek sepeser pun karena tiket masuknya gratis. Tapi ingat sobat muda, tetap patuhi aturan-aturan dari museum ya, dan tetap menjaga kebersihan jika berkunjung ke sini.